Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan ajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru membaca satu nasihat firman Tuhan tentang orang Israel, bahwa ada suatu kondisi yang sangat mengenaskan ketika mereka tidak mengenal Allah. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat berat ketika Israel, ketika orang percaya tidak mengenal Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Allah bukan karena tidak diajar, tetapi karena mereka yang menolak pengenalan akan Allah. Tidak mengerti atau tidak paham, itu mungkin bisa diterima karena belum belajar. Tetapi kalau menolak pengenalan, itu hal yang sangat berbahaya. Dan ini nasihat firman Tuhan tentang bagaimana Israel yang akhirnya mengalami banyak hal yang mereka tidak pernah pikirkan. Akhirnya mereka terbuang karena mereka yang menolak akan pengenalan akan Allah. Dalam kehidupan kita, kalau kita melihat perjalanan hidup ini, dengan jujur kita mengamati, dengan jujur kita harus mengakui bahwa ada kalanya kita juga menolak upaya-upaya untuk kita mengenal akan Tuhan, karena kita berpikir itu belum waktunya. Hati kita berpikir itu terlalu menyulitkan dan buang-buang waktu. Dan itulah hal yang paling berbahaya yang kita pilih, karena kita menolak pengenalan akan Allah. Dalam hidup ini, menolak itu tidak perlu dengan jelas mengatakan saya tidak percaya, saya tidak mau taat melakukan firman Allah. Tetapi dengan mengabaikan kehidupan ibadah kita, itu adalah suatu sikap penolakan kepada pengenalan akan Allah. Ini hal yang seringkali sepele, karena dengan berpikir yang simpel, hari Minggu ini saya nggak ke gereja, nggak apa-apa, kan masih ada hari Minggu lagi. Iya, tahun depan pun masih ada hari Minggu, nggak usah pikir minggu ini, nggak usah pikir bulan ini. Kalau hanya menunggu hari Minggu, 5 tahun ke depan masih ada hari Minggu. Kita mungkin sudah tidak ada, tapi harinya tetap ada. Nah, dari hal itulah mengingatkan kepada saya dan saudara, pengenalan akan Allah itu harus diusahakan, karena kita harus berusaha membangun hubungan. Kita tidak mungkin bisa mengenal seseorang tanpa kita adakan pendekatan, tanpa kita punya waktu untuk bersama-sama berbicara, tanpa kita punya waktu untuk bisa bercengkerama bersama, maka kita tidak punya waktu untuk bisa mengenal. Bahkan mungkin saja kita menolak untuk tidak perlu bercengkerama, untuk tidak perlu duduk bersama, untuk tidak perlu ada di tempat itu. Karena kita merasa tidak perlu saya mengenal dia, saya tidak butuh dia.
Dia yang butuh saya, sebab itu dia suruh saya datang. Kalau saya nggak mau datang, itu hak saya. Dan itulah cara-cara yang salah yang muncul dalam benak kita, dan kita menganggap itu kan hak pribadi, itu privilege saya, nggak usah diatur. Tuhan karena ada di mana-mana, benar. Tetapi untuk mengenal Tuhan, kita perlu ada di satu tempat untuk belajar akan kebenaran firman Allah, untuk tahu dan bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah. Hal ini penting karena Israel ini bangsa yang besar pada waktu itu. Sebab itu dikatakan umatku. Umatku itu bukan satu orang, bukan 2 orang, bukan 10 orang, tapi suatu bangsa yang benar-benar telah dipanggil Tuhan keluar untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tetapi sikap mereka itu yang menunjukkan mereka menolak pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu Tuhan menolak mereka juga untuk menjadi imam, menjadi perantara, menjadi orang yang bisa menolong orang lain untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena mereka sendiri menolak pengenalan akan Allah. Dan hal ini harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang menolak akan pengenalan akan Allah, mereka tidak berbeda seperti Esau. Dia menolak hak kesulungannya. Dia anggap itu tidak penting. Dan dia tidak tahu di dalam hak kesulungan ada banyak berkat istimewa, spesial buat dia. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat dia berdoa dengan menangis. Tapi dia tidak dapat lagi. Karena dia sudah menolak akan pengenalan akan Allah. Dan hal inilah yang menjadi perhatian yang diingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Umatku binasa. Umat yang dipanggil keluar, yang sudah dipimpin keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, binasa. Padahal Alkitab katakan Tuhan membawa mereka seperti bapa mendukung anaknya. Tapi ketika mereka menolak untuk mengenal Allah, maka mereka dibinasakan. Mereka ditolak menjadi imamnya. Mereka ditolak untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Sebab itu kita harus bersyukur karena kita melalui Yesus Kristus, kita dipilih menjadi imam-imam. Itu yang Rasul Petrus katakan, kamu ilamat yang rajani, umat yang kudus, bangsa kepunyaan Allah. Ini adalah janji Tuhan jika kita tidak menolak pengenalan akan Allah. Jika kita mau belajar, datang, beribadah, bersekutu, untuk belajar mengetahui kehendak Allah, maka itu akan menolong kita untuk menjadi suatu bangsa, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Dan itulah yang diingatkan Tuhan untuk orang-orang percaya. Jangan seperti bangsa Israel yang jelas-jelas menolak pengenalan akan Allah. Bahkan mereka tidak mau pusing dengan apa yang ada tentang Tuhan mereka. Akhirnya mereka ditolak Tuhan. Ini menjadi peringatan untuk saya dan saudara. Kalaupun Israel itu bangsa yang dapat kesempatan menurunkan, melahirkan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus untuk orang Yahudi, dan dia lahir untuk menyelamatkan bangsanya, tapi bangsanya menolak pengenalan. Dia biarkan mereka binasa.
sedangkan kita tidak ada hubungannya. Tapi oleh kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus, kita dikatakan menjadi Israel rohani, menjadi orang-orang yang dapat menerima janji-janji ilahi yang tadinya itu untuk Israel, tapi itu jatuh untuk kita. Mari kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Jangan menolak pengenalan, karena kitalah yang akan mengalami akibatnya. Tuhan tolong kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami, agar kami tidak menolak pengenalan kami kepada Tuhan, agar kami memiliki pengetahuan, pengalaman dalam persekutuan kami dengan Tuhan, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan dan tahun demi tahun, agar kami memiliki pengetahuan yang benar, dan kami boleh mencapai tingkat kedewasaan rohani yang baik. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, ingatkan kami supaya kami tidak melupakan Tuhan. Bahkan kami tidak akan pernah menolak pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah kami selalu dekat dengan Engkau, untuk kami makin mengenal Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.